Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pemirsa yang ada di rumah ataupun dimanapun berada yang sedang menonton, selamat datang di Podcast PDM Kota Yogyakarta. Nah, kali ini kita kedatangan tamu, dosen muda yang Alhamdulillah masih muda. Dikatain muda, ya alhamdulillah. tapi memang kelihatan muda, Mas. Dosen muda, dosen culture ya, istilahnya. Dia juga influencer dosen. Kalau lihat dari konten-kontennya banyak FYP di reelsnya beliau gitu. Baik, mungkin langsung saja kita sambut Dr. Najih, Ya. Mas Dr. Najih nggih. Ya. Selamat datang di PDM Yogyakarta, Mas. Siap. Ya, ini Dengan senang hati, Mas. ini mungkin bisa diperkenalkan dulu, Mas. Oke. Kalau lihat dari profil jenengan, jenengan mungkin lahir di Yogyakarta nggih, Betul. asli Jogja. Betul. Tapi saya lihat profilnya itu kuliah di Malang. Itu kenapa kok memilih kuliah di Malang, Mas? Oke, biar nggak culture, biar nggak mainstream. Oke, biar nggak mainstream. Kalau cerita masalah itu sebenarnya apa ya? Waktu itu dapat apa? Kalau saya bisa katakan dapat bonus lah. Gitu waktu itu saya cuma iseng kirim nilai raport ke kampus saya dulu di S1. Jadi S1 saya di Brawijaya di UB gitu. Yaudah tanpa SMA-nya di SMA di Jogja gitu. Terus saya tanpa mikir macam-macam begitu. Saya tanpa mikir panjang udah kirim aja, keterima, udah kuliah di sana gitu. Tanpa mikir macam-macam aja sih gitu. Ya udah karena dapatnya di situ murah waktu itu. Udah lanjut kuliah di sana. Nah, kemudian waktu itu memang masih belum populer sih, belum populer anak Jogja kuliah di Malang itu masih belum populer. Sekarang kan fenomena glorifikasi izin ya kampus negeri gitu ya, itu kan luar biasa glorifikasinya. Jadi kampus negeri di daerah manapun menjadi naik narasinya. Tapi pada saat itu masih belum populer, bahkan saya sempat ditanya, "Jih, kamu ngapain kuliah di Malang gitu? Di Jogja kan kampus bagus banyak begitu." Saya kan biasanya orang-orang luar pada ke Jogja. Betul gitu. Ya saya bilang ya cuman biar nggak mainstream aja gitu ya. Padahal alasan lainnya ya sedapatnya sebenarnya. Kira-kira gitu, Mas. Tapi gitu. mengapa memilih jurusan ilmu komunikasi, Mas? Ini dia. Kenapa pilih komunikasi? Sebenarnya saya itu suka dengan mata pelajaran sosiologi. Oh, justru Mas. Ya, gitu. Terus waktu itu saya ingat banget ketika guru sosiologi saya itu menceritakan tentang interaksi sosial, Gemenskap sama Gesellschaft. Jadi SMA-nya IPA atau IPS? Saya SMK, Mas. Oh, SMK. Ya. Jadi waktu itu saya ingat banget guru saya sosiologi itu menceritakan tentang Gemenskap, Gesellschaft, interaksi sosial yang mana dibedakan jadi dua, relasi sosial, relasi yang rasional sama relasi yang irasional begitu. Saya ingat banget itu, wah, menarik nih, kok saya terpanggil nih dengan teori-teori ini. Saya cari apa ya yang pas ya. Kalau sosiologi, waktu itu saya lihat juga perspektif kerja sosiologi apa ya begitu. Wah, ada nih pecahannya sosiologi. Apa nih komunikasi? Oh, kayaknya lebih menarik ini deh komunikasi begitu. Yaudah, saya ambil dari komunikasi, keterimanya di Malang. Udah, gitu doang. As simple as that gitu. Ya, maksudnya kan dari sekian banyak kampus yang ada ilmu komunikasinya, lalu memutuskan. Kan dia bilang itu cuma cap-cip-cup. Serius, cap-cip-cup itu. Iya. Akhirnya lulus pada tahun 2010. Dari 10 ya? Ya, 2010 saya balik ke Jogja, mau lanjut S2, begitu. Terus sembari S2, waktu itu saya dapat info kalau di UAD mau buka prodi komunikasi. Nah, gitu. Terus ada tawaran ke sana, saya coba apply, sudah sampai sekarang di program studi ilmu komunikasi UAD. Dan sekarang aktif mengajar di Ilmu komunikasi UAD. Betul. Ya. Dari tahun 2012. Dan juga aktif berdakwah digital juga ya, Mas ya? Ya, konteks dakwahnya bisa lebih luas ya, nggak harus dakwah itu nggak harus ceramah ya. Gitu, tapi ketika kita bisa memberikan kebaikan atau memperlihatkan kebaikan-kebaikan yang kita punya, gitu ya, kemudian itu menginspirasi orang lain, bagi saya itu juga masuk dalam konteks dakwah. Kira-kira begitu. Ya, baik, mungkin itu adalah
profil singkat dari Mas Najih ini ya. Ya. Baik, untuk saat ini kita akan membahas tema tentang dakwah kultural tentunya, yang kaitannya apa ya, Muhammadiyah terutama sebagai kadang terkenal dengan dakwah berkemajuan, tapi juga kultural lah. Mungkin nanti akan dijelaskan sama Mas Najih ini seperti apa sih dakwah kulturnya Muhammadiyah ini. Ya. Gini, kalau saya bisa katakan dakwah kultural itu ya dakwah sesuai dengan kultur atau sesuai dengan budaya. Nah, yang harus kita sadari konteks budaya ini kan tidak hanya masalah suku, ras, bangsa, agama. Ya, tapi juga bisa lebih luas. Konteksnya bisa generasi, konteksnya bisa kelas sosial, gitu kan. Konteksnya juga bisa masalah ya tadi antar generasi, antara Gen Z, kemudian ada Gen Alpha, Gen Beta, kemudian ada Baby Boomers, Gen X, Gen Y, dan lain sebagainya. Itu bagi saya juga masuk ke dalam konteks dakwah kultural. Kenapa? Karena setiap setiap generasi itu punya culture masing-masing, punya budaya masing-masing. Yang mana setiap budaya di setiap generasi itu harus kita deketin nih. Nggak bisa ya terus satu konten budaya, satu konten dakwah itu untuk semuanya. Nggak bisa. Gitu. Kenapa? Karena mungkin relate di satu generasi tapi tidak relate di generasi yang lain. Jadi lumrah ketika mungkin satu konten dakwah itu hanya dilihat oleh beberapa orang saja. Kenapa? Mungkin banyak generasi atau banyak orang yang nggak relate. Begitu. Berarti apa? Berarti ya dakwah kultural ini tidak hanya di satu orang saja atau di satu konten saja, tapi di banyak orang dan di banyak konten plus di banyak karakter. Nah, ini dia yang harus kita sadari bersama, begitu. Mungkin generasi sebelumnya pada komplain, kenapa sih anak-anak muda itu nggak suka dengar pengajian, atau jarang banget yang datang ke kajian-kajian dan lain sebagainya. Pertanyaannya, yang kajiannya gimana dulu nih? Begitu. Kajiannya apakah relate dengan generasi muda atau tidak? Begitu. Kemudian sekalinya ada muncul satu ustadz yang mungkin relate dengan generasi muda, nanti dikatain, ini ngomongnya masalah percintaan doang nih. Ya kan ada tuh kan salah satu ustadz yang ketika dia bikin pengajian di hotel besar gitu ya, bayar pula. Oh iya. Iya kan? Ada. Gitu kan, yang datang cewek-cewek. Ada artis-artis juga. Banyak artis-artis juga gitu kan. Kemudian yang nonton itu sampai berbondong-bondong, tapi nyatanya laku. Bagi saya ya Ustadz ini tidak hanya berdakwah, tapi dia tahu market yang akan dia target, yang dia sasar itu siapa. Nah gitu. Baik, kalau saya menangkap ya Mas ya, mungkin kalau dakwah kultural itu mungkin lebih prioritas utama tujuannya ya, mungkin lebih ke generasi muda. Betul. Ya misal ibaratnya kalau saat ini mungkin Gen Z, kalau dulu mungkin generasi saya generasi milenial seperti itu benar nggak Mas? Gitu. Ya kultural tidak hanya di Gen Z aja sih ya, tapi generasi sebelumnya juga butuh gitu. Nah, makanya itu kita sebagai penggiat sosial media terutama di Muhammadiyah harusnya bisa aware dengan hal-hal yang seperti itu. Oh, ini yang untuk market Gen Boomers katakanlah. Oh, ini untuk Gen X, ini Gen Y, ini Gen Z ada siapa. Terus ntar lagi kita harus menghadapi yang namanya Gen Alpha nih. Ini sekarang kan Alpha itu kan udah mulai kelas 2, kelas 3 SMP nih. Yang berarti 3 atau 4 tahun lagi mereka udah mulai kuliah, dan bahkan sekarang mereka sudah sangat melek dengan sosial media, dengan informasi-informasi yang sedang happening. Saya seminggu yang lalu saya ngisi di salah satu SMP Muhammadiyah. Saya tanya ke salah seorang anak kelas 2, kelas 8 begitu. Tahu nggak apa yang menjadi isu sekarang atau tren apa yang sedang kamu ikuti informasinya? Dia bilang apa? MBG, Mas. Berarti anak kelas 2 SMP udah ngerti nih MBG itu apa dan berbagai macam problematikanya. Begitu. Plus bahasa-bahasanya nyawit nih orang. Nah, itu tuh. Iya. Mereka udah ngerti itu. Mereka udah ngerti. Oh, berarti anak kelas 2 SMP atau kelas 8 yang mana mungkin anak kelas 8 itu antara usia 12 sampai 13 tahun kan ya. Mereka udah aware dengan isu-isu terkini. Begitu. Ya mungkin semua hal itu tidak terlepas dari paparan sosial media. Ya. Betul. Kalau generasi sekarang tuh udah kayak native digital lah. Betul. Mereka udah secara langsung tuh menyesuaikan. Betul sekali. Jadi memang yang harus kita sadari yang pertama, kita ini hidup di dua alam nyata dan alam maya.
begitu. Yang mana alam maya kita ini justru intensitasnya lebih tinggi. Gampang aja deh, bangun tidur, sebelum tidur apa yang kita cari? Handphone. Buka HP. Ya kan? Berarti apa? Berarti kan kita seakan-akan semua informasi itu dipenuhi melalui dunia maya. Apapun itu. Ya, tahu itu yang pertama. Kemudian yang kedua, berapa waktu kita itu yang habis hanya untuk scrolling, doom scrolling tuh. Kadang-kadang kita rebahan, ya sejam, 2 jam, cuma scroll-scroll doang. Tapi yang harus kita sadari, dari 1 atau 2 jam kita scrolling itu, berapa jumlah informasi yang masuk, itu kan banyaknya luar biasa. Ya kan? Dan yang harus kita sadari juga, informasi-informasi itu semuanya nggak baik. Ya kan? Ya, kalau saya lihat ada berapa bentuk-bentuk konten-konten, katakanlah konten flexing, bagi saya itu juga merupakan konten-konten yang ya apa ya, ya harusnya bisa di-skip begitu. Tapi gini, konteks flexing juga bisa bermacam-macam begitu, dan audiens itu akan menerimanya sesuai dengan persepsi mereka. Contohnya, mungkin niatnya baik atau mungkin kontennya baik, apa itu berbagi di bulan Ramadan. Tapi ketika ditonton sama orang yang pengen berbagi tapi nggak mampu berbagi, kan itu jadi, menurut saya itu jadi toksik juga. Dia enak ya bisa berbagi, kok aku nggak bisa, ya kan? Oke. Jadi memang apa ya Mas? Ini ke materi selanjutnya ya, mungkin ke istilahnya itu junk konten. Ya, oke. Kita sekarang juga ada di junk konten. Ya, konten sampah lah ya Dan bahasanya sampah. sebetulnya. Kalau misalnya makanan itu cepet saji, cepet bikinnya, langsung dimakan tapi ada efeknya. Ini juga media tuh sekarang makin lama durasinya makin pendek. Betul. Orang pengen lihat tuh makin cepet. Betul. Nah, itu dan nggak ada faedahnya. faedahnya itu. Mungkin gimana Mas tanggapan jenengan Mas? Ya, kalau saya bisa katakan yang pertama, satu, kita lihat fenomenanya terlebih dahulu. Hal-hal seperti itu terjadi setelah muncul adanya algoritma FYP. Nah, menurut saya ya, sebelum adanya algoritma FYP itu kan ya orang masih bisa nonton agak lama. Contohnya di YouTube deh. YouTube itu kan kontennya durasinya agak lama. Ya kan? Antara yang paling banyak itu 5 menit. Coba sekarang kita tanya, bisa nggak kita nonton algoritma FYP itu yang 5 menit? Nggak ada, nggak bisa. Sementara dulu kan masih bisa. Kita nonton review HP, kita nonton review film, itu bisa sampai 30 menit dan kita masih bisa tahan gitu. Tapi begitu adanya algoritma FYP, ya fitur FYP, semua platform berbondong-bondong melakukan hal yang sama. Instagram ada Reels, ya kan, Facebook juga ada Reels, kemudian juga YouTube ada Short, ya toh? Iya. Untuk memenuhi informasi-informasi pendek. Cuman masalahnya setelah itu dampaknya adalah, kalau saya bisa katakan ini brain rot, Mas. Pengkerdilan otak. Orang-orang sekarang tidak bisa berpikir kritis, atau orang-orang sekarang pengennya cepat. Pengen instan. Iya, pengennya instan. Oh, dia itu kalau kontennya hanya segini berarti dia itu orangnya baik, atau kebalikan. Oh, dia orangnya jahat dan lain sebagainya. Nah, sementara ya kan yang terjadi di balik itu kan nggak kayak gitu juga, gitu loh. Ya, berarti apa? Berarti polanya sekarang sudah berubah, Mas. Iya, Mas. Gitu. Yang harus kita sadari, polanya sekarang sudah berubah. Bagaimana cara kita itu menikmati informasi di sosial media itu tidak setelaten dulu. Sekarang kalau konten itu 3 detik awal itu nggak menarik, akan di-skip. Yeah. Makanya muncul strategi hook itu tadi kan. Ada strategi hook 3 detik awal harus menarik nih. Harus ngikat dulu nih, orang makin penasaran apa nih. Begitu. Terus dilihat retention rate-nya gimana di konten. Itu kan menjadi salah satu strategi para konten kreator juga. Begitu. Nah, inilah yang menjadi perbedaan antara dulu dan sekarang. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau saya bisa katakan, ya literasi harus diperkuat. Literasi digital itu harus diperkuat, khususnya di masyarakat modern. Begitu. Nah, permasalahannya adalah masyarakat Indonesia kan heterogen. Macam-macam. Tingkat pendidikan berbeda, budaya berbeda, kelas sosialnya berbeda. Yang mana perbedaan inilah yang akan membedakan bagaimana cara mereka itu mempersepsi konten-konten yang terjadi di sosial media. Gitu. Contohnya, ada satu konten itu tentang, saya pernah buat konten nih, saya pernah buat konten untuk nyindir orang-orang yang kuliah. Begitu. Maksudnya, saya punya teman
saya punya mahasiswa itu difabel dan dia punya semangatnya bagus luar biasa. Terus ada satu kata yang mungkin itu bisa multitafsir. Dia aja yang difabel aja semangat kuliah, masa kamu yang punya fisik yang lengkap nggak mau kuliah gitu. Nah, kata nggak mau kuliah itu dipersepsi oleh banyak orang, kemudian konten komentarnya itu justru yang macam-macam. Iya yang mampu kuliah dan lain sebagainya. Ah, wait, maksud saya ini untuk orang yang udah kuliah, bukan orang yang belum kuliah gitu loh. Ya kan? Ya tapi emang konteksnya bisa nyaru di situ. Apa ya, netizen apa ya, kalau istilahnya tuh kadang kalau misalnya ada influencer ngomong apa kan pasti tetap ada pro kontra netizen, ya itu efeknya biasanya kayak gitu ya Mas. Iya. Jadi gini, yang harus kita sadari ya, kita sebagai konten kreator katakanlah kita tidak bisa membatasi persepsi audiens. Itu aja. Ya, itu. Gitu. Sehingga lumrah kalau ya ada berbagai macam komentar. Ya, ada berbagai macam komentar yang mungkin tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Ini dia yang harus kita sadari sebagai seorang komunikator, apalagi komunikator di era digital, ya persepsi itu bebas. Oke. Dan algoritma itu akan menyebar ke orang-orang yang random, begitu loh. Sehingga lumrah kalau komentarnya juga random. Begitu. Ya, itu konsekuensi. Kalau Betul. kita bermain media sosial ya kita harus siap dengan itu. Nah, iya. Konten-konten yang banyak sekali ini, konten seperti ini, maka kita memposisikan diri kita sebagai misalnya pendakwah Mubalik Muhammadiyah itu seperti apa sih? Apa kita sebagai bentuk kulturnya itu kita mengikuti arus atau mungkin kita bikin alternatif seperti itu. Oke. Kalau saran saya supaya bisa terbaca sama algoritma ya harus ngikutin arus. Tetap harus ngikutin arus. Cuman masukkan ke dalam konteks Muhammadiyah. Begitu loh. Maksudnya gimana? Maksudnya adalah ya Muhammadiyah ini memberikan warna tersendiri dari arus yang sudah berjalan gitu loh. Katakanlah banyak yang berjalan di arus yang sama begitu. Tapi ketika ada Muhammadiyah dengan warnanya sendiri, tapi tetap bisa mengikuti arus dan dengan karakternya Muhammadiyah sendiri, itu kan juga menjadi positioning tersendiri bagi Muhammadiyah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bisa aja kita buat buat tren sendiri. Ya jadi kan kalau ada dua cara lah, follow the trend sama reading the wave ya, follow the wave atau reading the wave. Ya kan, bisa aja kita reading the wave, tapi kita juga harus bisa punya positioning yang kuat begitu. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana selama ini dakwah digitalnya Muhammadiyah. Ya kan? Ini sepengamatan saya sebagai seorang dosen, kemudian 2 sebagai seorang konten kreator, dan 3 sebagai netizen, 4 sebagai pengurus Majelis Tabligh bidang digitalisasi Mubalik Muhammadiyah, begitu ya. Oh iya, yang belum tahu ini, Naci ini juga anggota Tabligh PP Muhammadiyah ya. Tapi bukan Mubaliknya ya. Ya, tapi saya membantu narasi sosial medianya, begitu. Terus saya melihat begini. Muhammadiyah bagi saya strukturnya kuat banget. Sehingga ketika struktur yang kuat ini menyebabkan orang-orang yang ada di Muhammadiyah ini kurang bisa mengimprovisasi. Begitu. Contohnya, sering banget kita itu ditanya tentang hal-hal yang populer. Contohnya beberapa waktu yang lalu masalah sound horeg, gitu kan, sempat kan ada muncul fatwa, ya kan, fatwa pakai sound horeg dan lain sebagainya, dan Muhammadiyah tidak bersuara masalah itu, begitu. Karena apa? Karena apa yang menjadi pernyataan itu harus melalui organisasi, katakan seperti itu. Dan itu bagi saya nggak masalah juga, begitu. Cuman yang menjadi dampaknya adalah ketika hal-hal yang harus direspon cepat itu harus difatwakan, gitu. Harus ada konteks organisasinya, begitu. Ya itu menjadi salah satu bagi saya. Ini saya sebagai pembelajar komunikasi ya. Bagi saya itu menjadi hal yang menjadi kelemahan dari Muhammadiyah, berbeda dengan afiliasi yang lain yang mungkin lebih bisa mengimprovisasi karena mungkin organisasinya tidak begitu kuat, katakanlah ya, atau mungkin strukturnya tidak begitu kuat sehingga improvisasi diri itu masih sangat memungkinkan.
Begitu, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Muhammadiyah masih butuh ulama-ulama yang bisa masuk ke segala lini. Ya, ulama-ulama yang masuk ke segala lini, begitu. Ya, saya masih belum banyak menemukan ulama Muhammadiyah yang seperti Habib Djafar Hussein, begitu ya. Kemudian seperti Ustadz Felix Shaw yang di era kekinian sekarang beliau udah mulai konten bareng para konten kreator muda, ya kan. Habib Djafar juga bisa bisa main sama yang para mengikuti arus utama. ya, begitu. Dia bikin konten sama stand up komedian gitu kan. Ini di Muhammadiyah belum banyak yang seperti itu. Begitu, ya. Kalau kalau balik tadi misalnya Hmm. memang respon secara kelembagaan terkait dengan isu-isu atau FYP yang ada Ya, itu mungkin akan susah ya Mas ya. Tapi kalau secara tokoh atau secara diri sendiri mungkin nah, bisa Mas. Kalau saya lihat itu Ustadz Rifki, itu Rifki, apa setiap ada rame ya, selalu dia respon kayak gitu. betul. Makanya banyak FYP-nya. Iya, betul. Tapi kan 1 banding berapa sih Ustadz Rifki di Muhammadiyah? Kita butuh banyak nih orang Ya, bener, kayak Ustadz Mas. Rifki kayak gitu tuh. Ya karena kan memang kalau saya mengamati ya di Muhammadiyah kekurangan tokoh sebenarnya. Ya, itu dia. Nah, karena memang ya itu tadi kembali lagi strukturalnya kuat banget begitu loh. Tokohnya pun harus nempel ke struktural. Iya kan? Kayak ofisial ya. Betul. Nah, tapi grassroots-nya ini kan yang harus kita perhatikan juga. Begitu. Grassroots yang ada di akar rumput ya grassroots akar rumput ya. Yang ada di akar rumput juga kita perhatikan dan yang kita butuhkan adalah ulama-ulama atau mubalik-mubalik yang bisa lari ke akar rumput. Begitu. Nah, ini dia yang menjadi tantangan besar dari Muhammadiyah. Ya, gini, Muhammadiyah kan nggak punya pondok ya. Itu kan beda sama afiliasi yang lain yang mana mereka punya pondok, yang punya kekuatan yang cukup kuat di akar rumput, begitu ya, yang organik, gitu ya. Sementara kalau di Muhammadiyah, ya semua kegiatan atau semua sekolah itu kan masih di bawah, harus di bawah harus di bawah majelis katakanlah seperti itu. Tapi itu bagus secara manajemennya bagus begitu. Tapi yang harus kita sadari adalah kita juga butuh orang-orang yang bisa organik muncul di masyarakat. Begitu. Dan munculnya secara organik ini tidak harus masalah ceramah ya kan? Kalau saya lihat banyak ini potensi-potensi di Muhammadiyah contohnya. Satu, kita punya banyak sekolah, kita punya banyak kampus. Yang mana kampus dan sekolah ini bisa banget menghasilkan para konten kreator muda yang lahir dari rahimnya Muhammadiyah. Ya ini sebenarnya udah banyak kejadian. Di UMY udah ada, di WAD ada. Ya saya coba mengumpulkan para konten kreator muda yang terlahir dari kampus Muhammadiyah. Begitu. Di WAD ada tuh, ada Royhan, ada Ijal, kemudian di UMY ada Abdur, begitu ya. Di UMS ada Bagas, di UMM ada almarhum Ghozi, gitu kan. Dan masih banyak juga kampus-kampus Muhammadiyah yang lain yang mana itu menjadi salah satu potensinya dakwah kulturalnya Muhammadiyah di era digital, begitu. Itu masih mahasiswa doang, belum lagi banyak dosennya nih. So that's kenapa saya mau konten nih, begitu. Salah satu misi saya adalah ya Muhammadiyah itu tidak harus berkutat masalah dakwah Muhammadiyah tidak hanya harus berkutat masalah ceramah begitu loh, tapi apa yang kita perlihatkan begitu ya, hal-hal apa yang kita perlihatkan kemudian jadi inspirasi orang banyak itu kan bisa menjadi bagian dari dakwah, betul. Ya. Makanya sekarang juga banyak kampus-kampus yang membuka beasiswa untuk konten kreator. Betul. Betul ya kan. Kita ini kan harus melek dengan yang namanya karir. Bahwasanya ya salah satu karir yang bisa menjanjikan adalah konten kreator. Begitu. Ya saya harus akui saja begitu ya, cukup menjanjikan. Begitu dan harus benar-benar orang yang punya sense konten. Begitu dan sense konten itu bisa diulik gitu loh. Bisa by design. Baik, banyak bapak-bapak atau mungkin ya nggak terlalu tua sih dari orang-orang Muhammadiyah itu, pintar ceramah Mas. Kadang ceramahnya juga menarik, tapi mungkin nggak ada yang mengontenkan itu Mas. Ya. Itu juga mungkin bisa jadi motivasi buat teman-teman ya. Ya betul. Nah ini dia.
yang kita perlu tidak hanya mubalik atau mubalighot atau talentnya aja, tapi juga mesinnya. Mesin. Betul, mesin kontennya. Yang mesin konten itu ya siapa yang clipper, siapa yang ngedit gitu ya. Kemudian siapa yang menginspirasi tema apa yang harus dibahas. Itu yang apa namanya? Yang harus kita improvisasi dari Muhammadiyah. Gitu. Makanya jadi gini, saya juga di PSDM Pusat Siar Digital Muhammadiyah begitu, yang mana salah satu tugasnya adalah membantu entah itu AUM, entah itu UPP di berbagai tingkat dari mulai ranting sampai ke PP begitu ya, untuk memancing ide-ide konten gitu. Jadi gini, beberapa kali kita ini kan membuka sesi konsultasi sosial media. Pertanyaannya pasti sama, Mas gimana sih cara ngonten? Iya, banyak banget dari mulai ranting, Mas. Iya. Rantingnya nggak cuma ranting Muhammadiyah, ranting NA, ranting Aisyah, ranting Pemuda Muhammadiyah, itu pada konsultasi, Mas gimana cara supaya kita bisa ngonten? Ya kita kasih inspirasi aja, satu, glorifikasi aja. Gitu. Gini, sekarang ini apa-apa bisa diglorifikasi. Ya enggak? Anda punya kemampuan, Anda punya kecerdasan, silahkan glorifikasi, silahkan kontenin. Anda punya mobil, silahkan dikontenin. Anda punya motor, silahkan kontenin. Anda punya teman yang kocak, silahkan dikontenin. Anda punya circle yang pinter-pinter semuanya, silahkan dikontenin. Anda punya circle yang kocak-kocak, blow-on, sorry itu saya, silahkan dikontenin. Silahkan. Itu bisa banget dikontenin. Begitu. Tinggal kitanya itu bisa melihat peluang konten atau tidak. Begitu. Saya punya mahasiswa, mereka ada circle, mereka punya satu circle dan mereka punya inisiatif, Pak, kita mau bikin konten circle kita. Silahkan, begitu. Pak Nasi mau gabung nggak? Boleh. Ya ibaratnya mereka numpang algoritma. Iya, numpang algoritma ya. Gitu. Boleh, saya bilang kayak gitu. Pak, saya punya mobil, saya pengen konten mobil saya. Bisa nggak konten mobil saya naik? Bisa, kita ajarin, kita kembangkan. Jadi juga gitu. Kita punya komunitas ini, Pak, kita konten, boleh. Silakan. Nah, ini dia. Jadi katakanlah teman-teman contohnya di Pemuda Muhammadiyah deh. Pemuda Muhammadiyah itu kan sebenarnya Pemuda Muhammadiyah ini adalah bank kontennya Muhammadiyah. Kenapa? Isinya Gen Z KB. Gitu. Harusnya kan penuh dengan kreativitas. Ya, gitu. Silahkan dikontenin. Kalian bikin kegiatan yang agak nggak mainstream lah. Contohnya kalian touring contohnya. Kalian touring ke tempat-tempat yang nggak biasa. Kemudian kalian lihat ada sisi menariknya. Contohnya tipe-tipe orang touring gitu. Tipe yang telat, tipe yang on time, tipe yang paling kencang sendiri gitu, tipe yang paling lambat, paling lain dan lain sebagainya. Itu kan hal yang menarik sebenarnya begitu. Jadi dakwah kultural itu tidak hanya masalah ceramah saja, tapi hal-hal kebaikan yang kita punya kemudian kita sajikan ke audiens itu menjadi salah satu dakwah juga. Dan gitu. Kalau kita mau memulai konten nggak harus ribet-ribet, mau tinggi-tinggi, daki-daki seperti apa, nggak usah. Ya, cukup cari yang ada sekitar kita. Yes, betul sekali. Yang penting kalau konten itu ya posting gitu. Yang penting posting. Iya, begitu. Dan konsisten ya, Mas. Ya, ini dia, konsisten. Kalau bagi saya sebelum konsisten itu komitmen. Oh iya. Ya, komitmen kita untuk konten gitu. Kalau kita nggak komitmen, walaupun kita nggak konsisten, pasti juga nggak akan konsisten juga. Gitu loh. Ya. Ya mungkin minta tips dari Mas Haji nih buat teman-teman yang mungkin udah mulai konten tapi kok semangatnya turun atau mungkin kena shadow ban mungkin ya seperti apa nih, Mas? Tadi komitmen dulu. Komitmen. Saya pun komitmen untuk mengembangkan akun saya. Itu salah satu komitmen saya, dan komitmen saya tidak hanya masalah mengembangkan akun pribadi saya, tapi juga institusi saya, juga organisasi saya. Institusi saya WAD, organisasi saya Muhammadiyah, dan itu akan menjadi yang akan saya bawa gitu di konten-konten saya, walaupun tidak secara langsung ya, tapi secara secara halus begitu. Contohnya saya pakai bajunya Muhammadiyah nih begitu ya, atau saya ceramah di mana ada logonya Muhammadiyah dan lain sebagainya lah begitu, sehingga orang itu nonton saya, oh
Najih itu tidak hanya berdiri sebagai Najih sendiri, tapi Najih sebagai dosen UAD dan Najih sebagai orang Muhammadiyah. Begitu. Jadi ada sebuah afiliator. Iya. Gitu. Kalau saya nyebutnya personal branding gitu. Bisa. Jadi personal branding tidak hanya masalah pribadi ya, tapi personal branding yang mengafiliasi dari organisasi. Gitu. Ya, jadi kalau di teorinya Peso Media, paid and share own media, itu personal branding itu masuk di Peso paid earn media. Earn media itu adalah afiliat. Jadi orang-orang yang terafiliasi oleh organisasi. Entah itu brand, entah itu kampus atau apapun itu. Ya, tapi orang itu atau audiens itu nonton udah tahu bahwasanya orang ini afiliasinya apa. Orang ini background-nya ini. Ya, betul sekali. Nah, itu harusnya yang diperbanyak di Muhammadiyah. Begitu ya, melalui potensi tadi. Aumnya bisa. Aumkesnya juga masih potensial loh. PKU, ya kan, dokter-dokter yang berafiliasi Muhammadiyah kan banyak banget. Dokter-dokter terlahir dari rahim kampus Muhammadiyah banyak banget. Iya, dan itu harus diglorifikasi. Harus di-up di media ya. Dan itu salah satu tugasnya dari MPI. Iya Mas, nanti kita juga akan mewawancarai dokter kejiwa Mas. Oh ya, nah, ya itu menurut saya potensi juga gitu di tengah isu mental health, ya atau mental issue di berbagai macam kalangan. Jadi menurut saya mental issue tidak hanya di kalangan Gen Z ya, tapi mungkin milenial itu juga sudah mulai aware dengan mental issue begitu, karena mereka adalah generasi transisi, gitu ya. Antara di satu sisi mereka harus bisa ngemong generasi sebelumnya, boomers begitu ya. Di sisi lain mereka juga harus banyak berinteraksi dengan para Gen Z yang amat sangat aware gitu dengan yang namanya mental issue. Mungkin ada pesan nih buat teman-teman Muhammadiyah itu misalnya baiknya tuh seperti apa sih kita di era digital saat ini, apakah suruh menjadi influencer atau tadi menjadi mesin media sosial? Ya. Seperti apa itu bisa dibilang? Ya, banyak harus kita pertimbangkan. Begitu. Satu, yang jelas literasi media digital kita harus perkuat. Begitu. Kenapa? Karena satu, orang itu atau audiens itu kan heterogen. Gitu. Persepsinya macam-macam sehingga kita juga harus bisa melakukan sebuah edukasi literasi media digital. Ya, Muhammadiyah punya kampus, Muhammadiyah punya banyak sekolah yang mana itu bisa menjadi agen literasi media digital. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Muhammadiyah butuh banyak agen-agen, ya, agen-agen digital, begitu. Yang mana agen digital ini bisa muncul secara organik. Saya yakin amat sangat bisa muncul secara organik, begitu. Ya, gimana cara memunculkannya? Pancing. Dengan diundang. Mungkin ada dari mereka yang masih bingung, masih malu-malu begitu ya, tapi saya yakin kalau mereka udah ketemu niche-nya, niche itu karakter konten, itu saya yakin mereka akan jauh lebih mudah untuk mengimprovisasi gitu. Nah, gimana caranya? Ya, satu, harus ada komitmen gitu. Mungkin dari MPI bisa, dari Majelis Tabligh bisa, kemudian dari pemuda semuanya. Gitu, harus ada komitmen untuk mengharumkan syiar dakwah digital yang kultural di sosial media. Begitu, dari Muhammadiyah. Kemudian yang kedua, ya mesin itu juga harus kita perhatikan. Ya, kita punya barang bagus, tapi nggak punya mesin yang bagus kan sama aja. Begitu. Ya berarti ya mesin juga harus kita perhatikan. Gimana caranya supaya punya mesin bagus, ya banyak-banyak belajar juga bagaimanapun gitu. Dan kita harus switch, kita harus berubah. Begitu. Dan tren di sosial media itu kan, wah itu ganti-gantinya kan cepet banget. Kemarin sempat muncul statue, kemudian jadi tabula balik, kemudian jadi apa, sekarang jadi apa, itu salah satu bukti bahwasanya tren sosial media ini kan gantinya kan cepet banget. Ya mau nggak mau kita harus cepet switch, fast switcher, katakanlah seperti itu. Dan kita harus tahu bagaimana cara algoritma itu bekerja. Ini dia, tahu harus bagaimana cara algoritma sosial media itu bekerja. Ya, mungkin kalau
misalnya saya tambahkan ya Mas, yang generasi sekarang mungkin yang masih muda, ya mungkin lihat HP-nya lama lah, boleh Betul. lama lah, tapi itu harus benar-benar dimanfaatkan ya. Betul, nah ini dia. Itu tadi. Jangan sampai yang justru banyak terjadi adalah junk konten tadi itu, yang banyak mereka tonton, ya gitu tapi ya. nggak jadi apa-apa. Ya, yang justru terpapar, yang para generasi muda tonton itu ya, yang junk konten tadi itu, begitu. Ya kan, mohon maaf kan banyak banget yang junk konten, begitu. Ya entah flexing lah, entah itu apa namanya bullying, prank, bullying dan lain sebagainya, itu bagi saya hal yang harus kita waspadai, begitu. Nah yang terakhir kalau saya bisa katakan ya push the limit itu aja. Wah nggak mungkin nih saya bisa jadi content creator, nggak mungkin saya jadi mesinnya. Tapi bagi saya push the limit, unleash your potential value untuk Muhammadiyah. Baik, terima kasih banyak Mas Najih telah hadir ya. Itu tadi teman-teman. Semoga dapat menjadi motivasi atau semangat teman-teman yang mau membuat konten, jadi konten kreator supaya kita bisa memajukan dakwah Muhammadiyah. Mungkin itu saja. Nasrun minallah wa fatun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.